ini kita mau lihat kondisi hulu dari Sungai Bodri. Berapa personil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi sudah belanja sama Suciati. Ini adalah ekspedisi kami dengan tujuan melihat salah satu hulu dari Das Bodri di Kabupaten Temanggung. Perjalanan kami mulai dari Desa Candiroto menuju sebuah air terjun yang berada di Desa Gunung Payung. Selama perjalanan, kami melewati hutan yang dikelola perhutani dan hutan rakyat yang didominasi oleh tanaman tahunan berupa sengon, maoni, nangka, aren, dan juga tanaman kopi. Selain menghasilkan kayu, hutan rakyat ini memberikan sumbangsih terhadap penyelamatan mata air dan kelestarian lingkungan dari bahaya erosi, longsor, dan banjir melalui penutupan lahan serta pemanfaatan lahan bawah tegakan secara optimal. Memasuki kawasan air terjun yang disebut masyarakat sebagai Curug Guwung ini, kami disuguhkan pada suasana asri dan masih alami. Gemuruh air terjun dan gemercik sungai dari Sungai Lutut membawa suasana yang nyaman dan damai. Curug Guwung mempunyai tinggi kurang lebih 30 meter. Berada di Sungai Lutut yang merupakan salah satu sungai yang membentuk Sungai Bodri. Hulu dari Sungai Lutut ini berada di Gunung Sindoro dan Gunung Prau. Adapun daerah aliran Sungai Bodri atau Das Bodri mempunyai cakupan luas administratif 610,8 km persegi dengan panjang sungai 171 km dari muara hingga ke hulu. Selama pengamatan di lokasi ini, sungai nampak bersih dari sampah dan debit air yang masih cukup deras pada menjelang awal musim kemarau. Saat ini, Curug Guwung belum dikelola oleh warga atau pemerintah setempat sebagai salah satu destinasi wisata alam. Padahal, air terjun ini cukup mempunyai potensi jika digali dan dipadukan dengan wisata edukasi serta wisata alam lainnya seperti tubing dan wisata trekking. Perjalanan ekspedisi Hulu Das Bodri kami lanjutkan menuju Desa Sidoharjo, Kecamatan Candiroto. Dalam perjalanan menuju titik lokasi yaitu Dusun Dawe, kami menjumpai kondisi sosial budaya warga masyarakat yang cukup menarik, yakni pemanfaatan hijauan pakan ternak yang dikembangkan oleh hampir sebagian besar masyarakat. Perhutani. Ini adalah salah satu pengangkutan hasil panen hutan rakyat dengan memanfaatkan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Hutan rakyat juga menopang kebutuhan kayu bakar bagi masyarakat.
Komoditas utama hutan rakyat yang ada di Desa Sidoharjo adalah jenis tanaman jati, mahoni, sengon, dan nangka. Hutan rakyat yang terbentuk dipadukan dengan tanaman bawah tegakan. Adapun tanaman bawah tegakan yang paling utama dikembangkan oleh masyarakat adalah kapulaga yang dipadukan dengan tanaman kopi. Setelah melalui perjalanan menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki selama kurang lebih 30 menit, tim ekspedisi tiba di sebuah air terjun yang dikenal sebagai Curug Merak. Curug Merak berada pada aliran Sungai Dawe atau lebih dikenal sebagai Sungai Pupus yang berhulu di Gunung Beser dan merupakan batas antara Dasbodri serta Dasprogo. Curug Merak menawarkan sebuah keindahan yang belum terjamah oleh sebagian orang karena akses yang cukup jauh untuk dijangkau. Sepanjang pengamatan kami, Curug Merak masih menyimpan keasrian karena sampah yang hampir tidak ditemukan, sehingga keindahan dan keasriannya tetap terjaga. Ekspedisi Hulu Dasbodri kami lanjutkan kembali menuju salah satu lokasi di wilayah Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Untuk menjangkau wilayah Kecamatan Gemawang melalui Desa Sidoharjo, kami melewati jalan yang cukup ekstrim dengan kondisi jalan tanah dan hanya dapat dipergunakan pada saat musim kemarau. Lahan-lahan di sepanjang perjalanan merupakan lahan yang dikelola PT PN 9 atau lebih tepatnya melakukan pengelolaan tanaman perkebunan berupa tanaman kopi dan terkenal dengan sebutan Perkebunan Bojongrejo. Ratusan iki berarti Sing alit niki. madhab niki. Selain itu juga melalui lahan yang dikelola perhutani. Adapun hutan yang dikelola perhutani dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pola pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM.
Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tim ekspedisi tiba di sungai atau Kali Pupu. Di sungai ini terdapat sebuah jembatan yang masih baru sebagai salah satu penghubung antara Kecamatan Candiroto, Kecamatan Becen, dan Kecamatan Gemawang. Sudah masuk di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Kondisi hutan di wilayah ini masih cukup bagus, tetapi kami menjumpai adanya bekas longsor yang cukup luas di sebuah lokasi hutan milik perhutani. Beruntung lokasi ini jauh dari pemukiman sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Edisi apa jare? Hutan rakyat di wilayah ini didominasi oleh tanaman jati, sengon, dan mahoni. Lahan bawah tegakan juga dioptimalkan oleh masyarakat untuk hijauan pakan ternak dan juga tanaman kopi. Dan tibalah tim ekspedisi hulu Sungai Bodri di sebuah air terjun yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Curug Lawe. Air terjun ini berada di Desa Muncar, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Mempunyai ketinggian kurang lebih 90 meter dengan 2 tingkat yang memberikan nuansa eksotisme alam yang luar biasa. Rimbunnya hutan di kanan kiri sungai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Namun sungguh disayangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebiasaan masyarakat di bagian atas yang masih membuang sampah di sungai menjadikan sekitar Sungai Lawe ini nampak kotor karena banyaknya sampah. Inilah perjalanan kami dalam menyusuri salah satu hulu Sungai Bodri di Kabupaten Temanggung. Perjalanan yang kami mulai pagi hari hingga menjelang sang surya tenggelam ini meninggalkan potret yang luar biasa bermakna. Sungai Bodri masih perlu dipulihkan, masih perlu terus dirawat dari bahaya erosi, kekeringan, banjir, dan longsor. Masyarakat di dalam Das Bodri yang senantiasa mencari manfaat dari keberadaan sungai-sungai di dalam Das Bodri juga perlu diberikan edukasi, penyadaran dan pendidikan lingkungan dengan tujuan agar Das Bodri tetap lestari dan terhindar dari kerusakan yang lebih parah.
Di jembatan Sungai Lutut, Desa Ngalian, Kecamatan Bejen ini, kami berdiskusi dan bertekad melanjutkan ekspedisi-ekspedisi lainnya untuk berbagi dan menyelamatkan sungai kami, Sungai Bodri. Sampai jumpa di ekspedisi kami selanjutnya.